Di record ya. Siap. Iya, iya. Ya. Ya, mungkin gimana nih dengan semangat kita yang untuk beribadah yang sangat menggebu-gebu tanpa diimbangi dengan pengetahuan fikih, pengetahuan syariat yang benar. Mungkin ada Ustadz Ruhul yang ingin menyampaikan. Silakan kepada Ustadz Ruhul. Sorry, putus-putus suara yang tadi, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Halo? Halo? Mas Nurul. Halo? Ya, Ustadz Ruhul boleh? Ya, sorry, pertanyaannya Pak, gimana tadi? Putus-putus soalnya suaranya tadi. Oh, putus-putus. Di sini juga putus-putus nih. Nah, pertanyaannya tadi kan kita udah dengarkan penjelasan juga, ada fakta juga bahwa ada nih musola di beberapa tempat lah. Kalau misalnya saya bilang nggak cuma ada di tempat Habib Jafar aja, beberapa musola yang ingin tetap dengan semangat menggelora untuk mengadakan kegiatan sholat Id, tapi dengan catatan nggak ada khotbahnya. Nah, itu mungkin pandangannya dari Ustadz Ruhul bagaimana dan dikaitkan dengan ya mudik ini seperti apa? Mungkin Ustadz Ruhul ada gagasan atau mungkin conclusion kali ya, solusi kali ya. Langkah konkret dari Ustadz Ruhul mungkin. Iya. Ibadah hanya sah kalau rukunnya terpenuhi. Kalau rukunnya nggak terpenuhi, ya sudah. Kalau seandainya rukun, gitu loh. Halo? Halo? Ya, udah. Halo? Jelas. Ya. Ibadah, kalau rukunnya nggak terpenuhi, itu pasti nggak sah, gitu kan gitu. Itu udah pasti nggak bisa ditawar. Nah, kalau seumpamanya nggak terpenuhi, yang penting nggak usah ada ibadah seperti itu. Kita ganti dengan ibadah yang memang rukunnya full, gitu loh. Yang rukunnya full, yang rukunnya terpenuhi semua. Itu boleh. Masalah gini, artinya dalam fikih itu ada selalu diikatkan sama ilah. Fikih kan pasti ada ilah atau alasannya kan apa ya, alasan sebuah syariah itu kan syariah kan seperti iya gitu loh. Jangan memaksakan sesuatu yang rukunnya tidak komplit. Nah, kedua, kaitannya sama apa tadi, mudik ya? Apa tadi? Tentang mudik. Dan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Iya, tentang mudik dan juga ada agenda untuk menjatuhkan pemimpin yang sah. Yes. Ya, udah jelas bahwasanya dalam Islam itu ati Allah wa rasulah wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Nabi, Rasul, ya kan? Dan ulil amri, suka tidak suka, ya itulah pemimpinmu, ya itulah yang kamu harus taati. Nabi udah mengatakan seperti itu. Nabi itu menyuruh, kalaupun kamu nggak suka sama pemimpin, ya kamu harus bersabar, kamu harus taat sama aturan itu. Kamu nggak tahu betapa rumitnya mengatur negara. Kalau zaman Nabi dulu, negara itu bukan negara ya, kota Madinah itu skopnya sangat sempit. Bisa nggak bayangin bahwa saya Indonesia yang ada belasan ribu pulau ini, berbagai macam suku bangsa, ngaturnya juga rumit. Makanya dalam negara kita menganut asas desentralisasi. Kenapa? Karena supaya masing-masing daerah memiliki otonomi daerah, memiliki otonomi untuk mengelola wilayah masing-masing. Kenapa? Karena saking rumitnya mengatur sebuah negara. Itu loh. Nah, sekarang kalau semua ngatur negara aja rumit, lah kok kita sebagai rakyat atau rakyat ini nggak mau diatur, bandel. Maka yang akan terjadi apa? Fitnah. Fitnah itu bukan artinya menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Enggak. Pada dasarnya bahasa Arab fitnah itu artinya adalah gonjang-ganjing atau gejolak di sebuah negara. Itu fitnah. Kedua, bisa juga artinya cobaan, fitnah. Ketiga, fitnah juga berarti persekusi. Nah, udah. Kita menggunakan makna yang pertama, yaitu gonjang-ganjing. Kalau seumpamanya rakyat tidak mau taat sama pemimpinnya, terjadi gonjang-ganjing, itu mudaratnya lebih besar. Ya. Stabilitas pemerintahan itu penting. Taati pemerintah. Sudah, itu aja. Itu penting. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustadz. Ini kita dapat catatan penting tentang bagaimanapun kita harus tetap taat kepada pemerintah.
dan nggak boleh ada indikasi kayak misalnya yang udah dilakukan oleh ataupun akan dilakukan oleh kelompok minhum untuk menjatuhkan pemerintah. Karena apapun, bagaimanapun, pemerintah pada hakikatnya senantiasa berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukan ya yang mungkin digoreng oleh pihak sebelah lah untuk kemenangan sendiri atau dan lain sebagainya atau kelompok. Kita husnuzon lah Presiden kita Joko Widodo dengan Dekatkan dulu. kebijaksanaannya, dengan kearifannya itu sangat sekali sangat Nah. sangat Nah. jadi grogi nih Gus, jangan digituin. Iya. kita sangat husnuzon kepada Presiden kita Joko Widodo yang sudah sangat luar biasa dengan kearifan dan kebijaksanaannya telah mengatur Indonesia sedemikian rupa sehingga tetap meminimalisir penyebaran dari virus corona. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan dan juga ridho agar Indonesia senantiasa maju, Indonesia senantiasa sehat dan Indonesia bisa menjadi negara yang disegani oleh semua negara di dunia ini. Nah, mungkin ada dari Gus Soleh mungkin ada sedikit closing statement atau mau ada tanya jawab lagi, bagaimana saya lempar ke forum kali ya? Boleh? Oh iya, ada yang menjawab mau Mas Kemal tadi aja. Menjawab Mas Kemal tadi. Tadi menarik sih itu sebenarnya. Artinya bagaimana? Mas Kemal masih terhubung? Iya, Mas Kemal itu kok saya hubungin nggak bisa soalnya. Jawab sekaligus daripada kenapa kita harus mengeluarkan tetap tagar jangan mudik ini kan gitu loh. Ya mungkin ini sebagai closing statement juga nanti ada dari Habib, ada Gus Ruhul dan juga Ustadz Hariri. Di sini Gus berikan kesimpulan satu, apa yang disampaikan oleh teman-teman saya, Ustadz Kiai dan Habaib dan Gus Ruhul ini meskipun lebih muda, tapi saya lebih takdim beliau ada putra daripada guru saya di Kotor ya. Sengaja tema ini kita buat. Jangan mudik, bahasa mudik sama pulang kampung itu sangat digoreng oleh kelompok yang tidak mensukai kepada Presiden Jokowi. Dalam prinsip hidup, saya teringat sekali waktu di pesantren bahwa kiai saya, ya mbahnya Gus Ruhul, mengajari ya Imam Jarkasi itu ainur ridho angkuli aibin kalilatun. Sama kan ainu sukti itu bil masawi. Ya. Orang kalau baik sangka, ya, angkuli aibin, apabila ada kesalahan sedikit maka mudah termaafkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita ainu sukti ya kan, atau suudon benci nggak suka kan gitu, kebaikan seseorang pun menjadi jelek. Nah, saat ini Presiden kita Pak Jokowi benar-benar sangat memikirkan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ruhul tadi, Indonesia ini sangat luas dan banyak di antara masyarakat kita yang jadi gubernur maupun bupati sendiri itu memang nggak memahami atau sok nggak memahami atau jari wong Jawa sok gobloki kan. Dulu waktu zaman Pak Harto, negeri ini adalah sentralisasi. Semuanya apa kata cendana kan. Direformasilah sama teman-teman mahasiswa menjadi desentralisasi atau negara apa? Tidak sampai pada negara bagian. Yaitu negara apa? Betul istilahnya? Tetap negara kesatuan. Bukan semi otonomi daerah semi federal. Sama dengan yang semacam ini, semua kesalahan, mulai kesalahan di Serang yang gitu ya, kesalahan di Jakarta dan sebagainya atau di Sumatera, ini disalahkan kepada pusat. Nah, ini memang sengaja mereka goreng. Padahal negara ini sudah menuju kepada apa? Menuju kepada otonomi daerah. Nah, dengan adanya mudik ini, PSBB yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang berpikir tentang perut rakyat, tentang ekonomi rakyat, maksudnya ini ditata. Bagaimana kita tetap menghadapi COVID-19 ini, tapi perekonomian
juga berjalan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Justru digorenglah oleh kelompok-kelompok sebelah ini bahwa PSBB sudah dilonggarkan, mudik dibolehkan, sehingga apa? Meludak semuanya. Kalau tradisi mudik ini seperti tahun-tahun yang lalu, kita sebagai ulama, kita sebagai ustaz, kita sebagai pemangku jabatan terhadap umat, bukan terhadap pemerintahan, tidak membantu pemerintah untuk memberikan saran masukan. Jangan mudik, tunda mudik. Bahkan memprovokasi kan gitu loh. Ke supermarket sudah boleh kok. Apa jadinya? Maka gelombang kedua inilah yang paling sangat kita takutkan nantinya. Ya, maka dari itu kita minta kepada semua para kiai, para dai, para ulama, ayo mari kita bergandeng tangan dengan pemerintah ini ya. Kita ini sudah menyepakati mendirikan negara demokrasi. Cuman sangat naifnya daripada elit kita ini justru nggak ngerti demokrasi. Demokrasi itu harus fair play, harus sportif. Bahwa masa 5 tahun 2019 sampai 2024 yang menang itu adalah Presiden Jokowi. Jadi yang kalah, bagaimana kalau kita dewasa terhadap demokrasi ini menghormati apa yang menjadi keputusan kebijakan daripada pemerintah yang menang. Boleh mengkritik, tetapi membangun, bukan menebar fitnah, menebar hoax. Justru seperti yang dikatakan oleh Habib tadi, sudah masyarakat banyak yang tidak nyambung, apalagi di periode yang kedua ini, justru pemerintah Presiden Jokowi ini kalau menurut Gus lebih kuat pada periode pertama. Justru periode kedua ini banyak titipan orang partai. Sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi banyak yang tidak sama dengan apa menteri-menteri yang ada. Padahal dari awal Presiden Jokowi di saat setelah dilantik menyampaikan tidak ada visi menteri. Yang ada adalah visi presiden. Ini yang kita kasihan. Makanya pada kesempatan yang menjelang akhir ini, jangan sampai mudik ini bludak, ya. Jangan sampai mudik ini bludak. Kalau perlu ya kita sampaikan kepada masyarakat semampu yang kita bisa, baik melalui media, baik melalui pengajian, baik melalui radio, baik melalui tulisan. Ayo, mari tunda mudik, jangan mudik. Kalau sampai mudik ini bludak, kayak Gus ini tinggal di penghujung Banten, ya kan? Rumah sakit yang paling hebat, paling mewah hanya puskesmas dengan fasilitas yang sangat terbatas. Kalau sampai orang kota pulang ke kampung ini, ya kan? Apa jadinya? Ada yang kampung ini 3 jam perjalanan ke puskesmas dengan kondisi jalan rusak. Mana? Ustadz Dedek Rucan ini, ya? Halo, Ustadz Dedek. Ini pernah 2 kali saya ajak ke Cilampung sama kemana itu Ustadz Dedek satunya. Cilangka. Ya. Jalannya rusak. Kita tanya, yang kasihan apabila orang melahirkan yang tidak bisa ditangani oleh dukun. Harus dibawa ke rumah sakit. Perjalanan saya sama Dedek itu 3 jam hanya menuju kecamatan. Bukan menuju Kabupaten Pandeglang. Bukan menuju Kabupaten Serang. Apalagi Jakarta. Inilah yang kita minta. Bagaimana kita bisa kerjasama bahwa virus ini benar-benar penyakit. Ya, ini sunatullah. Kita bagaimana bisa beradaptasi dengan virus ini, tapi tetap mari kerjasama dengan pemerintah. Ya, kita tetap jaga daripada apa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam PSBB ini. Jaga jarak kan begitu ya, menggunakan masker, cuci tangan kan gitu. Ya, moda transportasi bagaimana tetap jalan, tapi jumlah diubah, pekerjaan juga tetap jalan tapi diubah. Masjid kalau mau dibuka monggo, tapi shopnya dibuka itu. Terus apa? Harus pakai hand sanitizer, harus dicek dulu. Inilah yang dimaksud oleh Presiden Jokowi. Jadi semuanya tetap silakan berjalan, tetapi harus disiplin diri dan juga sama-sama harus menjaga kesehatan. Nah, ini ada kelompok orang-orang yang mau menjatuhkan Presiden Jokowi. Apa yang disampaikan digoreng supaya dianggap Pak Jokowi ini gagal. Mereka yang dapat kedudukan enak, tapi kita ulama, kiai, apalagi kiai pinggiran kayak kita ini, yang ada adalah masyarakat kalau sakit mesti minta tolongnya kepada kiai kampung kan begitu. Ya,
Demikian mungkin statement dari Gus ya bisa ditambahkan oleh Ustaz Hariri dan juga Habib ya, dan juga Ustaz Uhud. Terima kasih. Terima kasih banyak Gus. Terima ya. kasih Memang Gus. sudah sepatutnya kita untuk berdamai dengan COVID ini dengan harapan nanti kita bisa berkegiatan dengan sewajarnya ya, tapi dengan budaya baru itu semakin higienis kitanya, kemana-mana cuci tangan dan lain sebagainya. Mungkin ada Ustadz Ruhul Mani untuk menyampaikan closing statement, Ustadz, sekitar 2 atau 3 menit, mengingat udah sebentar lagi masuk waktu maghrib. Kepada Ustadz Ruhul Mani kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Closing statement saya cuma satu. Lebaran itu pasti datang. Tapi ampunan Allah belum tentu kita dapat. Jadi daripada mikirin mudik, mikirin takut nggak bisa ketemu orang tua, takut nggak bisa ketemu saudara di kampung, sebaiknya berkholwatlah di rumah, introspeksi diri, galilah coba digali lagi selama ini Ramadan itu apakah sudah maksimal, optimal dalam ibadahnya, apakah sudah optimal dalam minta ampun sama Allah. Allah bilang, doa yang paling bagus itu apa coba? Ya itu doa minta ampun. Nah, selama Idul Fitri ini karena nggak bisa mudik, ya sudah. Mari kita temui tetangga-tetangga, saling silaturahmi, perbaiki hubungan dengan tetangga-tetangga. Itu udah cukup. Balik ke rumah, berkholwat, minta ampun sama Allah, berintrospeksi supaya apa? Setelah Lebaran nanti, setelah Idul Fitri, setelah Syawal ini, kualitas kita selama ibadah Ramadan itu masih terjaga, masih lestari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan tidak membawa virus ke kampung, kan gitu Ustaz. Iya, betul. Jangan sampai membawa virus ke kampung. Kan gitu pesannya yang penting. Iya, itu aja Ustaz. Iya. Betul itu. Iya, benar. Itu aja sih. Masya Allah. Benar banget, karena emang esensi dari puasa ini kan di Al-Quran juga bilang ya apa? La'alakum tatakum ya. Benar ya Ustaz Ruhul ya? Iya, supaya kita untuk meningkatkan takwaan. Ngapain ngejar-ngejar sampai harus beli baju baru ke pasar, harus pulang kampung dan lain sebagainya. Iya. Benar. Memang benar betul. Iya, betul. Iya. Nah, mungkin sebelum ke Habib Jafar untuk closing statement dan doa, kita coba nih, ada gak nih pendapat dari Ustadz Muhid? Pada Ustadz Muhid mungkin closing statement-nya nih. Oke, terima kasih. Insyaallah. Mohon maaf ini kita sambil geprek-geprek. Jadi kalau ya semua tadi sudah disampaikan sama para tokoh ya. Jadi ya kalau kita ini bagi kaum muda ini ya para ustadz-ustadz muda ya jangan sampai misalkan di tengah pandemi hari ini itu masih ada orang-orang yang berkesempatan untuk mencari momentum dengan cara menjatuhkan, dan tentu itu bukan yang harus meladeni dalam tanda kutip, bukan lagi para kiai-kiai, para ulama, apalagi ini untuk Habib. Jadi ini sudah tentu adalah tugasnya tokoh-tokoh muda seperti kita ini, aktivis-aktivis muda ya. Ya yang terakhir, Lebaran tetap jadi, Idul Fitri tetap jadi, tapi jangan sampai maksain sholat Idul Fitri nggak ada khutbah. Habib tadi. Bener ya. Rukunnya di mana? Ada madhab baru itu. Baru ya. Terima kasih Habib ilmunya, terima kasih Gus atas ilmunya, terima kasih Ustadz Ruhul juga Ustadz Fahimnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Tetap semangat Ustadz Muhid, getok-getok esnya ya. Dari sini kelihatan sangat menggebu-gebu ya, jiwa pemudanya kelihatan banget ya. Mungkin selanjutnya closing statement oleh Habib Jafar Shadiq sekaligus doa penutup kali Ustadz ya. Habib ya, monggo Habib Jafar kami persilakan. Baik, mungkin yang perlu kita sosialisasikan lagi, yang perlu kita tekankan lagi, yang perlu kita tanamkan lagi
baik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, bahwasannya mari kita senantiasa tidak hanya melihat hal-hal secara fisika, tapi secara metafisika. Dengan bahasa awamnya, mbok yo lihat segala sesuatu itu hikmah di belakangnya. Jadi jangan hanya melihat apa, tapi lihat apa di belakang apa. Jangan hanya melihat COVID-19-nya, tetapi lihatlah apa di belakang COVID-19 ini. Kenapa COVID-19 melarang kita begana begini, menyuruh kita begana begini. Itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus direnungkan. Insya Allah kalau itu direnungkan oleh kita semuanya, insya Allah kita legowo, kita menghadapinya dengan tenang, kita tidak gerasa-gerusu. Dan kepada mereka-mereka yang oposisi terhadap pemerintah, itu hak Anda. Tapi begini, ibaratnya kita semuanya ini, tidak tahu itu pro atau kontra, berada di sebuah hutan. Di sana ada ancaman bersama, ada harimau. Maka kita harus cari gua bersama. Kita lupakan pertikaian, kepentingan. Tetapi kita harus menyelamatkan diri. Nah itu mungkin yang harus difikirkan oleh mereka-mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Oposisi kalau kritiknya membangun, it's okay. Tetapi pada waktu-waktu tertentu harus ada kita ini bersatu menghadapi sesuatu bahaya yang bersama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa agar puasa kita dan perjuangan kita menghadapi COVID ini mendapatkan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi. wa ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma بحق محمد وآل محمد اجعل صيامنا صيام الصائمين واجعل قيامنا قيام القائمين اللهم اشبع كل جاعي اللهم اروع كل عطشان اللهم رد كل غريب اللهم اكسو كل أسير اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم وحق محمد وآله طاهرين ya Allah ya Tuhan kami dengan puasa kami jadikanlah kami hamba yang memiliki empati, yang memiliki rasa kasih sayang terhadap yang kehausan, terhadap yang kelaparan, terhadap mereka-mereka yang tidak memiliki pakaian, mereka-mereka yang kekurangan, mereka-mereka yang hancur hatinya. Ya Allah, dengan kiam-kiam kami mudah-mudahan menjadikan kami lebih tawadu, lebih khusyuk, lebih mencintai Engkau dengan mencintai siapa dan apa yang Engkau cintai. Bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Mohon maaf atas segala khilaf, mohon doa untuk segala kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersama-sama kemana saja dari sini sampai ke surga sana dalam keadaan cinta dan dicintai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Habib Jafar yang udah memberikan closing statement sekaligus penutup ya. Doa penutup untuk kita semua, penutup majelis kita. Semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah sudah aja. Baru aja udah aja ya. Nah, saya dari moderator mengucapkan selamat berbuka puasa. Buka puasanya. Yo, sip. Ya. Pokoknya kalau Ustaz Duhul, kalau ada harus cari tempat yang gelap dulu, Ustaz. Gitu ya. Rokoknya apa, Habib? Karena ini masih, kalau di sini masih terang nih. Saya mau beli bukaan dulu.
Ya, silakan. Ini saya makannya kurma saja. Kita makan kurma. Ana bayi dan agak kefa lah. Bukannya apa Habib? Habib turun dulu, Bib. Habib turun dulu, Bib. Jangan di atas, nggak dapat bukaan nanti. Nanti kalau kita kumpul, Ustaz, kalau kita udah boleh kumpul, kita ada di atas ini enak, Ustaz. Oh, Iya. siap, Bib. Ditunggu undangannya. Kalau Ditunggu PSBB undangannya. sudah dibuka, kita ngopi-ngopi di sini nih, Ustaz. Wah, Sip. satu Beb. Habib Ya. ditunggu, Bib, undangannya, Bib. Insya Allah. Kalau saya undang ke Tanjung Lesung terlalu jauh ya. Bakar-bakar di pantai ya. Undangnya naik ke atas. Ke rumah Habib aja undangannya, ke atas loteng. Lotengnya bagus itu, Bib. Iya. Pemandangannya bagus. Gus, udah ngopi belum? Sudah disiapin kopi sama rokok ini nggak boleh ketinggalan. Sunnah Rasul kurma, sunnah Kiai Kampung kopi sama rokok kan itu. Buka puasa ini doain supaya tahun besok saya buka puasanya sama istri. Amin. Amin. Amin, amin. Ada orang tiga sama semuanya ini ya. Aku juga minta begitu sama dia ini. Ini Beb, nastar lebaran Beb. Saya undur diri ya, Bib ya. Gus, Ya, Oke. Ustaz mari Mohit, semuanya undur ya. diri dulu. Syukran semuanya. Semua ya. Syukran, syukran. Maaf lahir dan Ya, kita batin. tunggu videonya nanti kita bagi ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Syukran. Yuk. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Yuk. Ustaz Dedek, kapan nikahnya Ustaz Dedek? Nih dikasih varia Ustaz Dedek. Assalamualaikum. Selesai pas adzan maghrib. Udah pada buka mereka.